Atalanta tunjukkan cara keluarkan skill terbaik De Ketelaere. Keputusan AC Milan merelakan bintang mudanya Charles De Ketelaere pergi ke klub lain sempat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, Charles De Ketelaere datang dengan hype yang lumayan besar bagi AC Milan. Namun karir De Ketelaere di San Siro tak bertahan lama. Musim ini ia dipinjamkan ke Atalanta oleh AC Milan. Bisa dibilang keputusan AC Milan itu tepat. Pemain pemuda Belgia perlahan kembali sebagaimana yang digadang-gadang. Maksudnya, De Ketelaere mampu menjadi salah satu pilar penting di Atalanta dalam mengarungi Liga Italia dan Liga Eropa. Sejauh ini ia selalu tampil bagi pasukan Gianpiero Gasperini. De Ketelaere tampil 4 kali bagi Atalanta di Liga Italia dengan raihan 1 gol dan assist. Ia juga tampil saat Atalanta menggilas juara Polandia, Rakow di ajang Liga Eropa. Kontribusi De Ketelaere jelas tak hanya soal gol dan assist. Hal itu pula yang menjadi perhatian pelatih Gianpiero Gasperini. Pergerakan yang dilakukan Charles De Ketelaere juga bermanfaat bagi rekan-rekannya yang lain. Gasperini memandang De Ketelaere mirip seperti Josip Ilicic yang pernah ia tangani. De Ketelaere karakternya mirip Josip, tapi ia masih muda dan punya batas yang sangat tinggi, ucap Gasperini pada Football Italia. Saya sangat senang dengan karakternya dan kemauan bekerja kerasnya. Saya dengar orang-orang menjulukinya sebagai si ceroboh, tetapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Ia harus bermain reguler untuk membentuk struktur ototnya. Menit bermain reguler itulah yang ditawarkan Atalanta. Hal itu pula yang ia tidak dapatkan saat bermain bersama AC Milan. Atalanta pun bisa tahu cara memanfaatkan kemampuan De Ketelaere, tak seperti AC Milan yang hanya memarkir sang pemain di bangku cadangan. Bukan tidak mungkin Atalanta akan menggoda AC Milan lebih jauh. Skema peminjaman yang mereka lakukan kepada De Ketelaere bukan tak mungkin akan menjadi transfer permanen. Pasalnya De Ketelaere sangat sesuai dengan filosofi yang dijalankan Gasperini di Atalanta. Sementara itu badai cedera paksa Pioli kocok ulang lini tengah AC Milan jelang lawan Verona. Aksi kocok ulang akan dilakukan oleh pelatih AC Milan Stefano Pioli jelang laga melawan Hellas Verona usai ditekuk oleh Inter Milan. AC Milan akan menghadapi Hellas Verona dalam lanjutan kompetisi Serie A musim 2023-2024 pekan kelima pada hari Sabtu 23 September mendatang. AC Milan baru saja kalah dari Inter Milan pekan lalu yang dilanjutkan hasil imbang 0-0 melawan Newcastle United di Liga Champions. Kondisi ini membuat pelatih Milan Stefano Pioli pusing dan akan mencoba mengocok ulang skuadnya dalam laga melawan Verona. Selain soal mengubah skuad selepas kalah, AC Milan juga tengah mendapat badai cedera selepas hasil imbang melawan Newcastle United. Beberapa pemain membutuhkan masa rehat dan dipastikan akan digantikan oleh pemain pelapis demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dilansir dari Football Italia, Rade Krunic disebut akan dicadangkan dalam laga melawan Hellas Verona selepas 5 kali beruntun menjadi pemain utama di semua kompetisi. Krunic dikabarkan akan digantikan oleh Tijani Reinders yang belakangan menjadi pemain andalan AC Milan. Sementara Milan juga masih memiliki gelandang muda Yunus Musa yang belakangan baru dimainkan sebagai pemain utama dan main cukup apik. Kondisi ini membuat AC Milan akan memiliki wajah baru sekaligus menguji kedalaman skuad hasil belanja besar pada musim panas lalu. Kondisi terbaru menyebutkan bahwa Mike Maignan menderita cedera dan bisa saja tak turun dalam laga melawan Hellas Verona. Untuk menggantikan Maignan, AC Milan jelas akan mengandalkan Marco Sportiello yang tampil stabil dalam Liga Champions melawan Newcastle United. Di sisi lain, AC Milan juga kesulitan pemain di lini belakang yang kehilangan beberapa pilar penting belakangan ini. Milan kehilangan Malik Thiaw yang kabarnya akan dicadangkan dalam laga melawan Hellas Verona nanti. Selain itu, Simon Kjaer juga dikabarkan akan dicadangkan, sehingga Milan berpeluang untuk memainkan susunan yang berbeda. Kondisi ini membuat AC Milan harus berusaha keras untuk kembali mendapatkan kemenangan dalam laga nanti.
Sebab jika Milan gagal mendapatkan kemenangan, mereka akan tercecer dari posisi 4 besar klasemen sementara. Kini AC Milan masih menduduki peringkat ketiga klasemen dengan meraih 9 poin dari 4 pertandingan. Kekalahan besar dari Inter Milan tentu saja membuat mental para pemain AC Milan terganggu, terutama ketika menghadapi Newcastle United di Liga Champions. Perubahan tentu akan dilakukan oleh AC Milan demi mendapatkan kemenangan di laga melawan Hellas Verona nanti. Sebab selain mengubah lini tengah dan belakang, AC Milan juga perlu melihat kondisi lini depan dengan memasukkan pemain baru seperti Samuel Chukwueze. Sementara itu Verona selalu kalah lawan Milan, tetapi baru takluk sekali dari 4 laga. Meskipun Verona selalu kalah lawan Rossoneri, tapi tim ini baru takluk 1 kali saja dari 4 laga perdana musim baru 2023-2024 ini. Menduduki posisi ke-9 dengan nilai 7, itu merupakan sebuah prestasi tersendiri. Ini merupakan kesempatan terbaik bagi Milan untuk pulih dari kekalahan menyakitkan di Derby Milano. Merebut 3 poin dan mengantongi 12 poin yang cukup untuk menduduki posisi kedua klasemen sementara Serie A. Di antara pemain skuad utama yang sudah dipastikan akan absen adalah Ismail Bennacer akibat cedera lutut, dan juga Pierre Kalulu karena ketidaknyamanan otot. Jangan dilupakan pula bahwa kiper Mike Maignan terpaksa ditarik keluar beberapa menit jelang laga di Liga Champions berakhir. Dan Mattia Caldara cedera pergelangan kaki. Selain mereka, Ruben Loftus-Cheek juga ditarik keluar pada pertengahan paruh kedua laga Eropa akibat cedera otot. Semua pemain absen ini akan memberi dampak buruk bagi Rossoneri dalam usaha pulih dari kekalahan menyakitkan lawan Inter terakhir kali. Tetapi mereka harus memaksakan diri untuk menang karena laga kontra Cagliari dan Lazio sudah menunggu untuk 2 pekan berikutnya. Sementara itu Hellas Verona dalam penampilan terbaiknya, Marco Maroni akan memaksa anak buahnya untuk percaya diri dan mencatatkan kemenangan pertama atas Milan. Dengan kekalahan Verona di tangan Rossoneri bisa dirunut sampai 1 dekade ke belakang. Verona menang di Empoli 0-1 dan mengalahkan AS Roma 2-1 dalam 2 laga pertama Liga Italia musim baru ini, sebelum takluk dari Sassuolo dengan skor 3-1. Mereka kemudian pulih dengan hasil imbang 0-0 kontra Bologna. Perolehan 7 poin dari 4 laga pertama merupakan penampilan nomor 2 terbaik dari Verona dalam 1 abad terakhir.